A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ahmad. Bu, sebentar ya. Eh, oke, satu lagi. Kemarin, Alhamdulillah, udah selesai surat Al-Ikhlas. Nah, nanti teman-teman sendiri yang eh, bikin catatannya kalau mau coba ininya. Tidak hanya paksakan karena memang sekali lagi banyak ini ya, source yang eh, tidak normal, source yang advance. Hmm, Kita juga kemarin baru buka surat Al-Munafiqun. Nanti kita lanjutkan surat Al-Munafiqunnya. Harusnya hari ini kita belajar iltifat, tapi karena catatannya belum selesai, kita skip dulu. Um, Hari ini insya Allah kita akan pelajari beberapa apa ya, makna atau fungsi dari beberapa keluarga. Alhamdulillah kita udah pelajari semua keluarga yang harus dipelajari di level ini. Alhamdulillah udah mazid fih udah, um, mujarrad juga udah. Nah, teman-teman, dalam bahasa Arab kita semua kata itu punya akar kata ya, biasanya 3 huruf. Nah, itu teman-teman udah mengerti tentang akar kata. Oke, Kak. Insya Allah. Nah, yang Hana mungkin belum kasih tahu atau mungkin udah dikasih tahu cuman mungkin sekilas ya. Seperti ini, ain, lam, mim, ini adalah contoh akar kata. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kita bilangnya ada namanya. Ain ini adalah huruf pertama. Lam ini adalah huruf kedua. Mim adalah huruf ketiga. Kita besarin semuanya dulu. H huruf pertama. Lam huruf kedua. Kaf huruf ketiga. Jim huruf pertama. Lam huruf, kok ini jadinya lam semua? Tengah-tengahnya kebetulan banget sih. Ganti-ganti. Nah ini. Cukup lah 2 ya. Nun huruf pertama. Zai huruf kedua. Lam huruf ketiga. Itu kalau kita identifikasi dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya. Huruf pertama bilangnya uh, alfa'u kalimah. Alfa'u kalimah. Alfa'ul kalimah. Oke. Ini huruf pertama. Alfa'ul kalimah. Atau huruf ini pa-nya. Kemudian huruf kedua
Allah. Kemudian, oh sorry, ini ain. Oh, ini Tiana. Al ainu kalimah baru ini. Alamul kalimah. Ini harus diingat ya. Oke. Huruf pertama apa? Alfaul kalimah. Hmm. Huruf kedua, Al-ainu Ainul kalimah. yes. Al-ainul kalimah. Huruf ketiga, Alamul Kalimah. kalimah. Al-amul. Al-lamul kalimah. Oh, al-lamul ya. Ya, jadi fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Nah, makanya kalau Hana tanya di dalam eh pada akar kata ain lam mim apa huruf fa-nya? Huruf fa Oh, atau alfaul kalimahnya. Apa huruf fa-nya? ain. 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 Iya. Apa huruf ainnya? Lam. 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 Apa huruf lamnya? Apa huruf Mim. lamnya? Mim. Mim. Iya. Jangan nangis. Insya Allah nanti terbiasa. Al-fa'ul kalimah ain. Al-ainul kalimah lam. Al-lamul kalimah mim. Aduh, kalau ngomong seperti itu berasa orang Arab. Iya, karena udah fasih ya orang Arab. Ya, maksudnya teman-teman juga kan seperti itu. Gayalah sedikit. Kamu tahu nggak ini apa? Ini akar kata. Al-faul kalimah. Iya. Al-ainul kalimah. Eh, Kita Al-lamul ngaji kalimah. sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz, saya tahu nih. Apaan? Ini al-fa'ul kalimah ain. Al-ainul kalimah lam. Al-lamul kalimah mim. Habis itu kabur. Jadi aku nggak Soalnya ditanya. tahu Aku ditanya lagi. Aku ditanya lagi gak tahu ngerti. Bunda. Hah? Ya, Taunya cuman itu soalnya Bunda. ya, Taunya cuman itu. ya, habis itu kabur. Ah, nah ini dia ya. Ain, lam, mim. Maka jangan bingung. Nanti ini banyak-banyak eh, digunakan, insya Allah ketika kita menganalisa ayat, mengi'rab ayat. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya kalimat. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu gabungan kata-kata yang membentuk sebuah makna. Waduh, puitis. Ya, contohnya saya makan ikan di restoran A. Itu kalimat, ya kan? Kalimat gabungan beberapa kata yang mempunyai makna. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata, Hmm. kata satu. Jadi bukan satu kumpulan kalimat tapi kumpulan kata tapi satu kata. Jangan bingung gitu. Ain lam Makanya mim. alfaul kalimah. Ain lam. Jadi huruf atau kata fa, huruf fa-nya gitu ya awalnya. Hmm. Jadi bukan kalimat yang ada fa-nya, bukan. Itu kemarin kita membicarakan kata serapan ya kan. Kadang-kadang kita ambil katanya dari satu bahasa, kemudian kita berikan arti sendiri, arti baru. Nah, ini yang salah satunya ini. Gitu. Eh, Sebenarnya ini hanya untuk mengingatkan kembali. Kalau nggak sempat screenshot sekarang, nanti tonton aja rekamannya, karena yang mau kita pelajari adalah fungsi dari beberapa keluarga. Nah, teman-teman, di keluarga mujarrad ada 6 keluarga, ya kan? Nah, setiap akar kata
yang kita masukkan ke keluarga mujarrad, misalnya ain lam mim kita masukin ke nasoro atau ke sami'ah atau ke karuma, ke keluarga mana aja yang di mujarrad, nah itu memberikan arti dasar. Itu memberikan arti dasar. Sedangkan kata-kata atau akar kata yang udah dimasukkan ke dalam keluarga mujarrad, kemudian dipindahkan ke keluarga aslama, artinya akan berhubungan dengan membuat seseorang melakukan sesuatu. Untuk memahami ini, Hana kasih contoh. Akar kata ain lam mim Hana masukkan ke keluarga mujarrad. Jadi alima ya'lamu. Ini keluarga apa ini? Alima ya'lamu. Ini enggak. Ya. Sami'a yasma'u. Fataha bukan? Enggak. Sami'a ya. Sami'a. Ini kok susah. Sami'a yasma'u. Oke. Nanti triknya begini, Bunda. Kan Bunda udah kebaca ini fi'il madinya alima, berarti pilihannya pasti hanya dua. Sami'a atau hasiba. Kita nggak perlu Oh iya. memilih opsi Keluarga I-nya ya. Iya. gitu. Kalau hanya tahu mudhari'nya ya'lamu, itu kemungkinan fathah karena fathah yaftahu atau sami'a. Karena sami'a yasma'u. Nggak mungkin nasoro, nggak mungkin doroba. Nah, seperti itu. Oke, kembali lagi kemari. Ini benar sami'a yasma'u. Dari mana Hana tahu sami'a yasma'u? Bukannya aluma ya'lumu dari karuma ya kan? Atau alama ya'lumu dari nasoro. Kok Hana tahu ini dari sami'a? Alhamdulillah untuk kata ini Hana udah hafal. Cuma kata ini doang. Nah, ya istilahnya tahu tahu kosakatanya gitu ya. Nah, jadi ain lam mim dimasukin ke keluarga sami'ah, keluarga satu ya, mujarrad. Artinya ini, dia tahu. Oke. Kemudian dari keluarga mujarrad kita transfer ke aslama. Bagaimana kalau jadinya di dalam keluarga aslama? Lama. Yes. Aslama. Aslama. Kemudian Wala yunzilu yu'limu. yu'limu. Oh, sorry, bukan aslama. Bukan keluarga aslama. Hana sudah terbiasa keluarga aslama. Keluarga anzala. Sorry. Yunzilu Oke. inzalan. Kamu. Inzalan. Jadi ilaman. Nah, kenapa Kak Laksmi? I'laman. Yes, ya alaman. Ya, kita sampaikan aja. Jadi akar katanya sama, ain lam mim. Di sini ain lam mim, tapi berbeda keluarga. Yang satu dari mujarrad, sami'ah, artinya dia tahu. Yang satu dari aslama, keluarga mazid fi. Artinya, dia membuat seseorang, bukan, dia memberitahu. Ini lebih simpel. Dia memberitahu atau memberitakan atau menginformasikan.
Gitu ya. Sekarang kelihatan bisa bisa dimengerti penjelasan Hanan tadi. Coba coba dibayangkan artinya. Kalau saya bilang Kak Laksmi tahu, jadi pengetahuan itu yang datang ke Kak Laksmi. Jadi itu kondisi atau keadaan Kak Laksmi mengetahui sesuatu. Siapa yang mengetahui Kak Laksmi? Itu tentang diri Kak Laksmi ya kan? Oh, Kak Laksmi tahu. Tapi kalau saya bilang Kak Laksmi memberitakan, artinya apa eh, pengetahuan itu yang keluar dari Kak Laksmi, Iya. ya kan? Dan Mm-mm. kalau memberitakan pasti ada ininya, tujuannya, ke siapa memberitakannya gitu ya kan? Iya. Artinya eh, di dalam keluarga Anzala kayak pengetahuan itu Kak Laksmi berikan ke orang lain. Jadi si orang lain yang mendapatkan informasi dari Kak Laksmi dari tidak tahu dia jadi tahu. Bayangannya gini, A'lama dia menjadikan seseorang tahu. Itu sebenarnya. Kalau alima dia tahu. Kalau a'lama dia menjadikan seseorang tahu. Artinya kan memberikan berita, menginformasikan, memberitahu sesuatu. Coba lagi. Eh, Bunda Eca tahu. Sekarang keadaan tahu itu meng, meng afek itu apa ya? Mengakibatkan. Mempengaruhi Oh, mah. gimana? Mengakibatkan, tak, Kak? Bukan mengakibatkan. Me- Mengena, Mempengaruhi ya? meng- mempengaruhi, ya, mempengaruhi siapa? Keadaan tahu itu sekarang tentang diri kita sendiri atau tentang orang lain? kita Bunda Eca sendiri. sendiri. Mm-mm. Hana bilang, oh saya tahu. Ya tentang saya, tentang diri saya tahu sesuatu. Itu itu alima atau alim tu ya kan saya tahu alim tu saya tahu. Alim tu saya tahu. Itu tentang diri saya tahu. Tapi kalau saya bilang alam tu saya memberitahu Kak Laksmi misalnya, saya memberitahu Kak Laksmi. Artinya apa? Saya menjadikan Kak Laksmi tahu sesuatu. Bisa dimengerti? Hmm, Saya Ya. menjadikan Kak Laksmi tahu. Sekarang eh, keadaan tahu itu berpengaruh ke saya atau ke Kak Laksmi? Kak Laksmi. Karena saya menjadikan Kak Laksmi tahu. Gitu. Bunda Eca menjadikan eh, Kak Rahma mengerti. Sekarang siapa yang mengerti? Kak Rahma atau Bunda Eca? Kak Rahman. Nah, jadi di dalam keluarga Mujarrad itu biasanya arti dasar dan berhubungan dengan si pelaku. Oh, gitu. Dia mempengaruhi pelaku aja, tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kalau dalam keluarga Anzala, dia mempengaruhi orang lain. Dia menjadikan seseorang melakukan sesuatu Kak, gitu. keluarga Anzala atau keluarga Mazidfi? Anzala, khusus Anzala. Oh, Anzala aja. Khusus Anzala, tapi Mujarrad semuanya. Dari Nasoro sampai Karuma, artinya original dan tentang si pelaku. Seperti itu. Contohnya lagi halaka. Eh, halaka ini kayak sinonim dari ini ya, kotala. Nah, halaka yahluku
Salaka. Yahluku. Itu dari Nah, dari keluarga apa itu? keluarga A. A-nya Nah, Nasoro. iya. Dia mati. Meninggal lah ya. Atau hancur atau gimana sih? Nah, kalau ahlaka, Anzala. Yahluku. ahlaka bukan. Dia Kan menghancur. Yuhliku. Yuhliku. Anzala yunzilu. Oh, kok ya, yulaku? dia menjadikan seseorang meninggal. Artinya apa? Laka. Dia Membunuh. membunuh. Ya. Sekarang kalau dia meninggal, siapa yang saya meninggal, siapa yang meninggal? Ya saya. Kalau kalau saya membunuh, yang meninggal siapa? Bukan saya. Kak, itu ahlaka atau yuhliku, Kak? Iya. Ya, kayu liku. Ah, ini ahlak kayu liku. Nah, Sambil seperti lihat itu. catatan lagi, Kak. Aduh, apa yang salah gue? Gimana? Sampai lihat catatan lagi. Hah, kok yulaku? Mantap. Bukan. Nah, berarti udah mulai sadarnya apanya sensornya sensitif tuh Bunda berarti. Iya. Kalau sebelumnya kan Jadi hanya keluarga Anzala aja ya, Kak, ya. Yang lain tidak gitu kan? sekarang kita fokus ke keluarga Anzala saja. Iya. Oke. Nah, gitu. Dia halakayah luku dia meninggal. Ahlaka yuhliku dia membunuh atau menghancurkan. Bunuh atau menghancurkan. Kemudian nih, jalasa yajlisu kalau tidak salah ini. Hmm. Jalasa yajlisu artinya dia Duduk. 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 Dari keluarga Anzala bagaimana? Ajlasa, ajlasa, Ajlasa. Iya. Saya yujlisu, Yujlisu. Yujlisu. Jalasa yajlisu artinya apa? Dia mendudukkan seseorang. mendudukkan. Yang membuat seseorang duduk, ya kan? Dia mendudukkan seseorang atau yang menjadikan seseorang duduk. Kayak misalnya bantu nenek-nenek lagi di mobil, di bis, nenek-nenek baru naik. Lah, kita bantu dia duduk tuh. Nah, kan mendudukkan. Atau orang tua kita datang, kita sambut, kita antar sampai ke kursi, kita bantu duduk. Nah, itu kan dia mendudukkan. Jadi orang lain yang duduk, bukannya kita, bukan si pelaku. Tapi kalau jalasa dari mujarrad, yang duduk ya si pelaku tadi, ya saya gitu. Jadi keluarga kelihatan sekarang polanya Iya, iya. Iya, Kak. di keluarga mujarrad arti dasar, kemudian dia tentang si pelaku, mempengaruhi pelaku. Tapi keluarga Anzala dia mempengaruhi pengaruhnya itu keluar bukan ke pelaku, tapi keluar si pelaku itu tadi ya. Nah, itu. Dan ini harus diingat tidak semua kata dari yang ada di keluarga Anzala seperti itu enggak. Ini tidak selalu tapi ada polanya yang seperti ini. Ingat, jangan jangan membuat peraturan selalu Iya, iya, iya. atau
atau tidak pernah? No, karena dalam bahasa itu selalu ada pengecualian, ya kan? Nah, termasuk juga pola-pola ini. Wah, ini dari anzala artinya dia pasti melakukan, membuat seseorang melakukan sesuatu. Enggak. Contoh seperti ini. Contoh ya. Eh, Salima yaslamu. Sami'a yasma'u. Artinya apa? Dia aman. Dalam keadaan aman. Tapi aslama yuslimu artinya dia berserah diri. Berserah. Beda banget artinya kan? Oh. Beda banget. Jadi tidak selalu, tapi kebanyakan seperti itu. Maka Hana bilang jangan pakai kata selalu. Banyak kata lain yang nggak mengikuti pola ini ya. Kayak ini contohnya. Salimah Yaslamu kalau ngikutin pola harusnya dia dijadikan aman. Dia menjadikan seseorang aman. Harusnya seperti itu ya kan? Kalau mengikuti pola tadi. Aslama yuslimu artinya dia menjadikan seseorang aman. Tapi di sini artinya dia berserah diri. Totally different. Sorry, benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Nah, gitu. Kebanyakan seperti ini tadi. Sekali lagi, eh, keluarga mujarad tentang si pelaku, pengaruhnya itu ke dalam ya, ke pelaku, dan arti dasar. Kalau di Anzala, pengaruhnya itu keluar, bukan ke pelaku, dan dia kayak menjadikan seseorang begini-begini. Makanya yang kita pelajari kemarin, ini ada Nazala juga. Oke, kita bicarakan Nazala. Eh, Nazala Nazala Yanzilu ya. Apa Yanzulu? Tunggu. Dari mana enggak ada ya? Nazala Yanzilu. Yanzilu. Hmm. Halo? Iya, Kenapa enggak? Yan Zulu. Iya. Yan Zalu. Oh, buka kamus. Hana ingat. Hana mau ngasih lihat kamus yang lain ya. Iya, Kak Hana. Oke, tar. Soalnya kan kita nggak tahu dari keluarga A dia masuk yang Nasoro atau Fataha atau satu lagi itu apa namanya Doroba kan. Nazala Yanzilu. Oke. Nazala Yanzilu Nazala artinya ya dulu berarti itu ini ya Doroba. ya, Doroba ini salah ya. Hmm. Artinya dia turun. Hmm. Tapi kalau Anzala Diturunkan. bukan diturunkan. Oh bukan ya? Anzala apa? Menurunkan. Yes, menurunkan. Munzila yang diturunkan. Nah, dia menjadikan sesuatu atau seseorang turun. Artinya apa? Dia menurunkan. Benar. Nih, lagi sami'a yasma'u. Ismail. Sami'a yasma'u
artinya dia mendengar. Ini Hana bilang dia mendengar, dia menurunkan, dia turun, dia tahu, dia memberitahu. Teman-teman dalam pikirannya ini kan, dia laki-laki gitu ya, udah mengerti ya? Iya. Ya, kalau kalau karena kalau dia perempuan kan samiat, anzalat, nazalat gitu. Oke, sami'a yasma'u dia mendengar. Sekarang tebak artinya asma'a yusmi'u. Kira-kira apa artinya? Memperdengarkan ya. Dia membuat orang lain mendengar. Dia membuat orang lain Memperdengarkan. bukan memperdengarkan, tapi Ya. membuat orang lain mendengar. Memperdengarkan nggak sih? Iya bisa Kak. Apa singkatnya begitu dia memperdengar. Tapi Memperdengarkan beda loh Bunda. Kalau beda. kalau memperdengarkan itu kan kayak menyuarakan. Jadi kayak saya ini apa nyanyi misalkan. Nah, itu kan memperdengarkan sebuah lagu gitu. Tapi kalau membuat orang lain mendengar itu bisa ini bahasa Nuansanya Indonesianya ya Kak, beda saya ya. nggak tahu. Heeh, kalau Ya, dia membuat orang lain mendengar kayak dengarkan aku ya kayak gitu loh yang ngerti nggak sih maksud saya? Yang Iya iya apa ya iya. mungkin orangnya berisik terus membuat orang lain mendengar gitu. nah gitu. Kalau bahasa Nah, Indonesia sih begitu, tapi ya yang benar gimana nggak tahu juga. benar, benar. Itu benar. Jadi kalau saya bilang dia membuat orang lain mendengar, itu lebih luas. Kalau dia memperdengarkan, terbatas memperdengarkan sesuatu dari si pelaku tadi. Kayak gitu. Hmm. Kayak Kak Laksmi bilang nyanyi, memperdengarkan sebuah lagu, nggak tahu si pelakunya yang nyanyi atau nggak tau si pelakunya membawa Oh rekaman. iya iya beda-beda ya, beda nuansanya, betul betul. Apakah si pelaku bawa rekaman lagu itu diperdengarkan, nah itu dia memperdengarkan. Tapi kalau membuat orang lain mendengar, benar. Dia ribut, disuruh diam, disuruh dengar. Jadi sumber suaranya itu tidak harus dari pelaku. Gitu. Pintar. Eh, Qatala. Qatala. Qatala yaqtulu. Sama seperti halaka yahliku tadi, artinya dia meninggal. Kalau aktala yuk tilu artinya dia, Membuat bukan dia orang lain meninggal. Tunggu, tunggu. meninggal. Salah. Salah ya. Membunuh ya Kak? Ya, membunuh. Bukan meninggal tapi membunuh. Coba Hana pastikan. Di sini di batu. Ya, membunuh. Oke, benar. Eh, dia membunuh ya. Berarti sama kayak halaka tadi Kak ya? Bukan, kalau halaka tadi kan meninggal. Mm-mm. Oh iya, Mm. dia meninggal. Tapi yang dia membunuhnya, yang ahlaka sama aktala. Kalau kalau ahlaka yuhliku, dia menjadikan seseorang meninggal, artinya dia membunuh, Oh oke. memberikan kematian kepada seseorang, ya kan? Hmm. Jadi berefek ke orang lain. Kalau ini kota layak dulu dia membunuh, dia sendiri yang membunuh. Hampir mirip-mirip dengan ahlaka lah gitu ya. Hampir Iya. mirip-mirip dengan ahlaka. Dia membunuh, tapi akta layuk kok iyo. Yuk, Akta layuk tilu artinya dia membuat apa? seseorang membunuh. Ya, membunuh. Oh, membuat seseorang membunuh. Ah, Serem jadi bukan amat ya. bukan bukan si kita yang membunuh, kita membuat orang lain membunuh orang lain gitu. Saya membuat Kak Laksmi membunuh tikus misalnya. Bisa artinya menyuruh nggak itu Kak? Menyuruh Gimana? enggak ya? Iya Enggak ya? enggak. Maksudnya, itu ada tikus. Mana-mana kata
kata Kak Laksmi, secara spontan ambil pisau misalnya dilempar nggak sengaja kena tepat ke jantungnya langsung apa tikusnya ya kan. Waduh, kan gara-gara Hana Kak Laksmi membunuh tikus. Jadi Hana membuat Kak Laksmi membunuh tikus. Nah itu Hana pakai akala. Walaupun Hana cuma impian sih Kak, karena pasti saya ikut ngelompat juga. oh iya. Harusnya Hana bilang ini Spiderman. Ah, tiba-tiba datang gitu. Ah, Aduh. nah, Ya. bedanya dengan Ahlaka, sama-sama di keluarga 4, Ahlaka memberikan kematian ya, dia menjadikan seseorang meninggal, nah, membunuh, nah, jadi begitu. Beda. Oh iya iya iya. Hmm. Dia membuat seseorang membunuh. Nah, ini kurang dari 1 Iya iya. menit. Ini pahama, artinya paham, dia paham. Kalau afhama yufhimu artinya apa? Membuat seseorang menjadi mengerti. Iya, membuat seseorang menjadi mengerti, pintar. Sya'ara yash'uru artinya dia merasakan. Kalau asy'ara yusy'iru artinya Dia Membuat dia seseorang membuat orang lain merasakan. dia membuat orang